Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Vera Dwi Putri, guru SMA Negeri 5 Lubuk Linggau, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak beserta aktivitas konkret yang telah dan akan saya lakukan dalam mengamalkan nilai-nilai guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, kolaboratif. Yang ketiga, inovatif. Keempat, mandiri, dan yang kelima, reflektif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan: yang pertama, berpihak pada murid. Dalam konteks ini gambaran diri sebagai guru penggerak mengacu pada kemampuan seorang guru untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan menggerakkan murid-murid ke arah yang positif. Guru penggerak adalah mereka yang mampu memotivasi murid untuk berprestasi lebih baik, membangun rasa percaya diri, dan membantu mereka mengatasi tantangan belajar. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah pengenalan keunikan individu, yaitu memahami bahwa setiap murid memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Yang kedua, pemetaan kebutuhan individu, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan individu murid, baik itu dari segi akademis maupun non-akademis. Ini bisa meliputi evaluasi keterampilan, minat dalam mata pelajaran tertentu, atau bahkan faktor-faktor luar seperti kondisi keluarga atau lingkungan. Kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Sebagai guru, saya bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer kelas yang positif, inklusif, dan mendukung. Memastikan bahwa setiap murid merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan belajar mereka. Keempat, melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kegiatan ini berupa menyesuaikan pendekatan pembelajaran murid. Saya dapat merancang tugas-tugas yang berbeda untuk tingkat kesulitan yang beragam, menyediakan bahan bacaan tambahan sesuai minat, atau menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Dan yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini bisa dilakukan dengan memberikan umpan balik yang mendalam dan spesifik kepada murid, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak yang menjalankan nilai kolaboratif, tentunya saya akan aktif mempromosikan kerjasama dan kolaborasi di antara murid dan guru, serta antara sekolah dan komunitas. Dengan menjadi kolaboratif, seorang guru penggerak tidak hanya memperkuat pengajaran mereka sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, responsif, dan berdaya guna bagi semua murid dan pihak yang terlibat dalam pendidikan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan dalam menerapkan nilai kolaboratif adalah sebagai berikut: mendorong diskusi dan kerja kelompok dengan mengadakan sesi diskusi kelompok untuk mengeksplorasi perspektif yang berbeda tentang topik tertentu dalam mata pelajaran. Pembelajaran berbasis proyek, dengan meminta murid-murid untuk merancang proyek kolaboratif yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, kolaborasi dengan komunitas. Hal ini dilakukan dengan berbagi praktik baik. Yang keempat, mendukung keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat. Aktivitas ini dengan melibatkan orang tua atau masyarakat dalam proyek atau kegiatan yang melibatkan kolaborasi untuk mendukung pengalaman belajar murid di rumah dan di sekolah. Menjadi guru yang inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat kokreasi, gotong royong, dan pemberdayaan aset dan kekuatan yang ada di sekolah. Inovatif tidak selalu terkait dengan kemampuan menggunakan teknologi, melainkan bisa fleksibel dalam mewujudkan visi dan misi bersama. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Dengan memulai pembelajaran dari tantangan atau masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan analisis dan solusi. Kedua, pembelajaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan teknologi seperti multimedia interaktif, digital video, animasi, penggunaan teknologi AI dan sebagainya yang dapat menunjang pembelajaran menjadi efektif dan efisien sekaligus menyenangkan.
Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan. Dengan menggunakan permainan atau simulasi interaktif untuk mengajarkan konsep-konsep akademis dan kehidupan nyata. Guru yang mandiri. Makna nilai mandiri dalam konteks peran guru penggerak mengacu pada kemampuan guru untuk mengambil inisiatif, mengatur diri sendiri, dan bertanggung jawab atas pembelajaran dan perkembangannya sendiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, inisiatif kolaborasi, mengambil inisiatif untuk bekerja sama, diskusi profesional, atau proyek kolaboratif. Yang kedua, pengembangan profesional mandiri, yaitu mandiri mencari kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan dalam pengembangan diri. Dan yang ketiga, mengelola kehidupan kelas, dengan mengelola kegiatan sehari-hari di kelas, termasuk administrasi, disiplin siswa, dan komunikasi dengan orang tua. Nilai yang terakhir, guru yang reflektif. Makna reflektif bagi seorang guru penggerak tidak hanya tentang introspeksi diri, tapi juga tentang tindakan yang diambil untuk mengubah dan meningkatkan praktik pengajaran mereka, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam pendidikan murid. Ini melibatkan kemampuan untuk secara sistematis memeriksa, mengevaluasi, dan mengubah praktik pengajaran saya berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh saya terhadap murid, serta lingkungan belajar secara keseluruhan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan dalam mengamalkan nilai reflektif sebagai berikut. Yang pertama, membuat jurnal refleksi. Saya dapat menyimpan jurnal atau catatan harian yang mencatat pengalaman saya setelah setiap sesi pengajaran. Ini dilakukan dengan mencatat apa yang berhasil, tantangan yang dihadapi, strategi yang digunakan, serta reaksi dan kemajuan murid. Selanjutnya, refleksi hasil supervisi. Refleksi hasil supervisi tidak berhenti pada implementasi tindakan perbaikan. Saya harus secara teratur merefleksikan dampak perubahan tersebut, mengevaluasi kesuksesan, dan terus menyesuaikan praktik pengajaran saya sesuai dengan perubahan kebutuhan murid dan dinamika kelas.